welcome back to my channel Adi Waradi. Di sini saya sedang berbincang dengan Mas Febri. Ya, sedang berbincang dengan Mas Febri, di mana Mas Febri ini sebagai seorang supporter. Ya, kalau menurut saya, soalnya dunia supporter kan, kalau saya pribadi bukan seorang supporter yang yang memang suka away ke mana-mana. Nah, Mas Febri ini kan sudah lama, jadi saya juga mau menggali nih apa suka duka atau apa ya enaknya jadi supporter, nggak enaknya jadi supporter, itu saya mau tanya-tanya sama Mas Febri. Nah, Mas Febri ini dari umur berapa jadi supporter atau pertama kali ke stadion? Waktu pertama kali ke stadion itu saya kira-kira umur berapa ya? Pokoknya kelas 1 SMP. Kurang lebih umur 11 Ya, 11 tahun. Nah, ini kan waktu SMP ya? Berarti kan hitungannya masih masih kecil ya. Kok itu sendiri atau sama siapa? Ini awal mula itu saya cuma diajak teman. Karena saya nggak pernah melihat apa itu sepak bola, nggak pernah saya itu. Jadi diajak gitu. Diajak. Ya. Itu awal mula itu kan mau di sekolah kan ada yang namanya ekstrakurikuler itu. Nah, pas ketepatan ada musiknya. Oh ya, musik. Itu zaman masih biasa. Saya diajak nggak usah ekstrakurikuler, mas apa itu ya musik aja ya. Ya, mau nonton di stadion. Ya pertama kali itu jadi kok saya apa itu penasaran. Nah, akhirnya saya lihat itu sepak bola itu, lihat musik itu, dan akhirnya saya kok seneng gini ya, maksudnya seneng ya, bisa menikmati atmosfernya gitu. Pertama kali supporter sepak bolanya ya. Kan masih kelas 1 SMP. Pas waktu itu beli tiket. Nah, ini beli tiketnya kan masih sekolah, ini minta orang tua atau sampean ngumpulin dari uang saku itu gimana? Kalau minta kan pasti, Ya. kan pasti. Tapi kalau di stadion itu nggak pernah beli tiket. Ya, bobol berarti. Nganu, gini, apa itu? Nunggu orang yang sendirian. Jadi saya waktu kecil ke stadion kan ada berempat. Itu berangkat dari rumah di Bali, tapi stadion kita pindah. Cari orang yang agak dewasa. pernah sampai saya ngikut orang, ternyata orang itu bawa anaknya 3. Ya, Berarti kan 4 sama saya 4. Itu saya sama polisnya itu bilang ngikut saja yang mesti. berarti sudah hafal dari dia. Iya, Panitia tiket. siapa pokoknya sampai dia kok itu apa itu untuk orang dewasa itu ya dia tidak bisa masuk. Iya. Jadi supporter dari waktu kelas 1 SMP sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Sekarang kan sudah punya istri, masih ikut stadion. Masih. Nah, gini lah, kalau jadi supporter kan, kalau saya pribadi dengar kata supporter itu tidak yang ada di pikiran saya ya, tim ke-12. Terus habis itu, kalau dari teman-teman tadi yang ngontak, apa yang kalian dengar ketika dengar kata supporter? Gelut dan Pasti rusuh. gelut dan rusuh. Nah, itu gimana Bang kalau Abang ada yang bilang kayak gitu? Kalau Pak bilang apa itu sudah terpasti rusuh itu sudah benar. Memang apa itu pemikiran orang kan supporter itu pasti rusuh, soalnya lihat di media-media itu kan mesti lihat rusuhnya. Ya, benar. Tapi kalau sudah masuk ke dunia supporter itu ya
yang dibilang rusuh itu nggak bakal rusuh kalau nggak ada musuh yang ngajak rusuh. Kan kalau rusuh atau apa itu kan berarti kan hanya segelintir oknum kan, nggak semua supporter berarti kan ya Mas ya. Nah Mas Herdi kan jadi supporter dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Away yang paling jauh itu kemana Mas? Away yang paling jauh itu yang pertama ke Banten, yang kedua ke Bali. Kembali away, ikut away itu pas posisi masih sekolah atau sudah lulus sekolah ya? Dari sekolah. Kalau masih sekolah yang paling jauh ke Semarang kalau masih sekolah. Itu ingat kalau masih sekolah ke Semarang itu waktu ujian akhir nasional. Tak Malah tinggal berangkat. lama itu, iya. Dan terus dari pihak sekolah gimana Mas? Akhirnya ujian susulan. Masih kan. Iya ya. Nah ini kalau di dunia supporter kita kan kita bilang apa ya, supporter kita yang saya ketahui juga kan tetap di Indonesia juga banyak apa dari luar menilai supporter kita itu tetap di kreativitasnya Mas. Selama jadi supporter, pengalaman yang paling nggak bisa sama lupakan dalam hal pas di dalam stadion sama sebagai seorang supporter itu apa yang paling mengesankan? Paling mengesankan itu di dalam stadion ya, yang pertama itu kumpul sama teman-teman. Itu kumpul sama teman-teman. Nah, itu kan kalau kita datang ke stadion kan biasanya kesannya dukung udah pulang. Ya Kalau saya enggak, kita ke stadion, kita itu kumpul sama teman-teman, itu beban yang kita apa itu, pikiran kita itu kalau ke stadion udah hilang. Soalnya apa, kita bercanda sama teman-teman. oh iya ya. Terus apalagi sama lihat sepak bola. Nah terus kita ngerayain golnya, itu sudah Berarti kan sama refreshing otak Iya. juga ya. apa itu ya, pokoknya istimewa lah. Pokoknya beban pikiran yang sebelum kita lihat sepak bola tadi, setelah sepak bola itu beda. Kalau pas lagi di dalam stadion itu kan pasti ada kan di tribun-tribun yang mana itu kan pasti ada yang full nyanyi, ada yang kadang nyanyinya pas ada golnya saja, dan habis itu kadang cuma kayak ada orang yang nonton kayak wayang juga kan ada. Jadi ya sudah ya nonton gitu aja. Jadi kan mereka ya apa ya, beda sama supporter yang memang ada yang nyanyi full 90 menit. Kalau Masnya itu gimana Mas? Saya pribadi kan apa itu kan kalau di tribun utara kan apa itu full jam, punya ini 2 kali mati. Jadi full selama 90 menit. Iya, itu full jam. Iya, kan kalau tribun utara itu supporter Mas. Iya. Kalau yang duduk-duduk itu kan penonton, bukan supporter sama penonton. Oh jadi ada perbedaan di dalam stadion itu juga ya. Kalau penonton kan kita datang stadion lihat tim kebanggaan menang atau kalah sudah selesai. Sudah selesai ya. Kalau supporter kita datang ke stadion, kita memberi semangat apapun hasilnya. Kan sama sorak-sorak Iya. biar apa ya, biar tim kita juga semangat. Iya. Habis itu kan dan kalau ada apa dari supporter lawan ada yang datang juga kan biar saling apa ya, saut-sautan ya, nyapa. saling menyapa. Terus selama jadi supporter Mas, pasti kalau Masnya kan juga pernah away kan. Di selama away itu ketika jadi seorang supporter, jadi Masnya sendiri itu ketika ada, anggap saja tim kita itu musuh tim rival. Nah pas di perjalanan kan pasti ada apa ya, yang namanya supporter kadang kan bisa ketemu juga. Itu apa Bang yang dirasakan? Kami sama tim rival yang pertama kita kalau bertandang ke AW ya, itu yang pertama itu kita nggak mungkin lah satu ikutan lengkap. Ya. Ya, kita itu ya kalau apa itu
nyamar, jadi otomatis pakai baju biasa atau apa biasa. Soalnya kalau apa itu kita triathlon lengkap sudah tinggal Pasti ada ada gesekan pasti ada. Soalnya apa itu kan rivalitas, tensi tinggi, sepak bola rivalitas itu pasti tensi tinggi, apalagi kedatangan tim rivalnya, apa itu tamu rivalnya. Pas apa identiknya supporter kita juga kan, kalau pas selepas pertandingan atau bahkan di dalam stadion juga kan, kita juga gak bisa memungkiri ya Mas, kan pasti ada apa ya, kalau pas musuh tim kadang jagoannya dia kalah atau jagoan kita yang kalah, pasti kan ada emosi atau gesekan. Pernah nggak Masnya ini ikut apa ya, anggap saja kayak lempar-lemparan atau pokoknya ada gesekan di dalam stadion atau di luar stadion, pernah ikut atau enggak, dan apa yang bikin Masnya kok sampai ikut, bapak aku melu gitu? Pernah ikut lempar ya, namanya kita kan lihat apa itu ada tamu yang resek sama tuan rumah ya, kita kan sebagai tuan rumah, apalagi kita kan membawa itu nama tim kebanggaan kita ya. Kan kalau tim tamu sampai resek ke tuan rumah, itu otomatis mereka itu mengejek tim kebanggaan kita, kebanggaan yang kita banggakan. Sedangkan kita kan itu tim kebanggaan itu harga diri kita. Kalau harga diri kita dijajah, kita otomatis melawan. Ya otomatis ya ada emosi. Ya. Pernah itu berarti kayak pernah itu. Ya kan, soalnya mereka kayak apa itu menantang lah. Akhirnya kita kan nggak mungkin diam saja. Ya apa itu akhirnya ya itu kita ya apa ya dia iya jadi layaknya supporter gitu aja. Pernah nggak Pak estafet? Pernah, itu estafet ke Cilacap Anjay. Tahun 2013 kalau nggak salah, 2013, 7 tahun terakhir. Iya. Itu gini kan, komunitas saya itu kan nyediain bis ya, menurut saya berangkat bareng-bareng Mas ya. Temen saya itu ada yang nggak punya uang, nah dari Kediri ada yang nggak punya uang, pengen lihat ke Cilacap ya. Akhirnya pakai opsi itu estafet itu ya. Pakai opsi estafet ya, apa itu nah saya kan bingung antara diajak apa itu naik bis bareng-bareng atau ikut estafet. Akhirnya ya saya putuskan ikut estafet, meskipun apa itu dari pihak bis tetap suruh bareng rombongan, tapi ya saya kan mandang teman-teman juga pengen ikut ya bareng-bareng aja atau Cilacap pakai estafet. Jadi 3 hari sebelum pertandingan saya berangkat. 3 hari sebelum pertandingan berangkat ke Cilacap. Alhamdulillah lancar itu pas perjalanan estafet. Dari sini itu kan naik truk itu sampai naik truk sama iya. Naik truk dari Kediri kota sampai ke Beraan Nganjuk. Nanti kita apa itu beraan pindah truk gitu. Tapi lancarnya itu biasanya truk kan dari katakanlah dari Nganjuk sampai ke Caruban sudah belok, kita cari lagi. Ini enggak, saya dari Nganjuk sampai ke Ngawi dapat lagi sampai ke Solo dapat lagi ke Jogja ke Kebumen baru Cilacap. Itu pindah-pindah naik truknya langsung dapat atau kita harus cari-cari? Biasanya kan ada yang pakai kayu atau pakai apa, terus Masnya dengan segampang itu pindah-pindah gitu Mas? Alhamdulillah itu gampang banget Mas. Entah apa ya, saya sendiri nggak nyangka, soalnya apa itu
kayak sudah disediain gitu loh. Tapi kan apa ya, kalau orang yang estafet biasanya kan apa ya, kadang ada yang sampai berjam-jam nggak dapat, terus sampai akhirnya Anda kan ada pernah ya juga kadang ada yang sampai pakai kayu terus di tengah jalan. Ya, itu nggak sampai kayak gitu, nggak sampai. Ya apa itu gimana ya, itu lancar mas, pokoknya lancarnya ada aja gitu. Ada truk, saya bilang ke supirnya mau apa nebeng, Itu langsung dibolehin. Langsung dibolehin. Dia apa itu berhentinya di mana gitu. Alhamdulillah kok rute jarak jauh gitu. Rutenya masih Solo nanti langsung ke Jogja gitu. 3 hari berangkat sebelum pertandingan mulai. Ya maaf ini kan saya kan juga pengen tahu selama di perjalanan itu masnya pakai uang lebih atau uang ngepres. Kalau uang ngepres kan otomatis gimana kita makan, terus belum nanti beli tiketnya. Kalau saya sih selalu bawa uang lebih mas, tapi saya simpan. Jadi ini saya itu kalau estafet itu sistemnya kebersamaan. Kebersamaan, jadi ini kita patungan beli makan, katakanlah 6 orang kan, beli 6 orang. Iya. Itu beli nasi di jalan itu, beli nasi 3 bungkus. 3 bungkus itu dibagi 6 orang, jadi 22 itu. Nanti nggak satu orang beli satu Enggak, orang itu enggak ya. Jadi malah sistem kebersamaan tetap yang kita pakai di jalan ya. Justru estafet ini sistemnya kayak kebersamaan, kayak kekeluargaan. Rasa kekeluargaan kita dapat juga itu. Kalau kita apa ya, lihat beberapa tahun terakhir, kalau saya kan juga kan belum bisa apa ya, belum dikatakan sebagai supporter, soalnya saya juga kan jarang ikut ke stadion atau nonton langsung gitu kan. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak gitu kan media-media yang memberitakan supporter kita supporter kita yang saling mungkin bentrok atau apa ya. Kita kan juga nggak bisa menyalahkan mereka juga sebagai seorang supporter ya bisa dikatakan seperti itu tadi, tim kebanggaan kita itu harga diri. Nah, untuk masnya sendiri ketika melihat fenomena media apapun yang memberitakan supporter kita banyak yang bentrokan atau sampai kadang ada yang ya mohon maaf ada yang sampai meninggal, itu gimana mas? Ya, kalau menurut saya sendiri sih ya prihatinnya kan apa itu, kalau bentrok sampai meninggal itu ya itu emosi yang tak terkendali. Tapi gimana ya, namanya juga apa, ada ini tim rival itu atau tim tamu yang rese atau enggak tim tamu sendiri sih, malah kadang tim tuan rumah ada provokatornya itu. Ya kita kan ada provokatornya itu kan akhirnya jadi itu gesekan panas dan akhirnya tapi apa itu kalau sampai meninggal itu ya menurut saya berlebihan. Soalnya ya mau dikatakan dia niatnya emang dukung tim kemenangan, tapi kalau soal bentrokan di luar emosinya terlalu di luar pikirannya. Jadi ya memang kalau saya pribadi juga sih ya semoga supporter kita kedepannya juga bahkan kalau bisa sudah stop sampai di sini, nggak usah ada yang sampai bentrok atau apa lagi. Kan kita juga apa ya, satu Indonesia ya, maunya kita kan seperti itu, tapi kan kalau di lapangan juga kita kan nggak tahu. Ini tadi juga ada yang tanya dari sedulur bonek Jambi, itu ada yang tanya bang, tadi pas di WA saya itu tanya, ini salam satu nyari dari Bonek Jambi, saya mau tanya gimana cara menyatukan supporter Indonesia ketika melihat tim kebanggaan nasional kita berlaga. Kalau menurut saya pribadi masih
rival kita datang juga lihat timnas. Iya kan soalnya juga Iya. tim nasional sih. Ya, kita kan ini lah bawa orang negara Indonesia juga. Kalau kita pakai tim lokal, ya kita kan akhirnya kalau dia pakai tim lokal, itu prosesnya beriman. Jadinya jenis gitu. Kalau kita fokus pakai jersey timnas itu dari rival itu ketemu sapa-sapaan itu nggak akan tahu, maksudnya nggak akan tahu kita merupakan permusuhan kita. Jadi kita fokusnya tuh di timnas. Gimana berarti kan ya kalau bisa ditinggalkan dulu lah atribut tim lokal kita, pakai jersey timnas, atau kalau bisa kalau ada kan yang belum punya jersey atau apa berarti kan bisa pakai pakaian biasa. Tapi apa ya, Tapi kalau apa itu di saat ini punya apa itu yang jual jersey ya kan nggak juga mahal gitu ya kan. kami itu biar mana ya, fokusnya itu memang dilihat juga, lihat bagus mas, lihat timnas pakai jersey timnas itu. Ini sebelum omongan kita selesai, saya mau tanya satu pertanyaan ke masnya yang mungkin saya juga dari jawaban masnya bisa memotivasi saya atau teman-teman supporter lain ketika menonton video ini. Saya mau tanya gini, sebagai seorang supporter mungkin juga apa ya kan kayak tadi pertanyaannya, ketika melihat sampai fenomena sampai ada yang meninggal itu kan agak ya kita juga kan kurang berkenan lah gitu ya. Pesan masnya ini untuk saya atau untuk teman-teman supporter lain apa untuk kedepannya agar supporter kita lebih baik? Ya, pesan saya rivalitas itu cukup 2 kali 45 menit. Secukupnya kita saudara, kita adalah satu bangsa. Ya emang kalau pertandingan, kalau sudah menyangkut nama rival, derby itu panas itu, tensi selalu panas. Tapi di sisi lain cukup di dalam pertandingan aja. Apa itu? Cukup di dalam pertandingan 2 kali 45 menit. Selebihnya sudah kita kembali ke saudara. Jadi untuk pesan bersama Mas Febri ya cukup rivalitas kita di dalam stadion 2 kali 45 menit. Ya semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, termasuk saya juga, mas saya juga yang belajar ya kalau jadi supporter, oh ternyata harusnya gini, pengalamannya jadi supporter suka dukanya gini. Jadi saya sama-sama belajar lah sama masnya ini. Mungkin ngobrol kita cukup di sini dulu, kita bisa sambung lain kali mungkin mas. Kalau saya berkunjung ke sini lagi boleh mas? Siap. Ya gini kan jadi kita jadi saya itu lebih kenal sama yang juga gitu. Ya sudah mas, mungkin cukup kita akhiri video ini. Ya untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa ya kalian tahu lah ketika saya membuat video yang menurut kalian bermanfaat kalian harus ngapain. Tapi kalau menurut kalian video saya tidak bermanfaat, ya tolong kalian ingatkan saya. Ya sudah, yuk tutup.